Quran Surat Ali Imran ayat 104 bagian ketiga. Peralatan untuk dakwah. Kolonel Lawrence, perwira Inggris yang terkenal sangat besar pengaruhnya dalam Perang Dunia Pertama, memengaruhi orang Arab supaya berontak kepada kekuasaan Turki Utsmani, sehingga dia diberi gelar Raja Arab yang tidak bermahkota. Dia berkeliling di mana-mana di Jazirah Arab itu, menghasut dan menjalankan berbagai bujukan agar Arab Badawi yang disangkanya masih bodoh karena hidup di padang pasir. Dia memulai propagandanya kepada Syekh Badui yang sederhana itu, membanggakan kemajuan bangsa Barat, terutama bangsa Inggris. Mereka duduk berdua di muka kemah. Hari ketika itu tengah malam, bintang-bintang berkelip-kelip di halaman langit, dan segumpal awan pun tidak ada yang menghalangi, sehingga bintang-bintang itu rasanya dekat sekali. Lawrence amat pandai berbahasa Arab langgam Badui. Lalu sambil mereka berdua menengadah langit, merenung bintang-bintang dengan tidak putus-putus dan tidak bosan-bosannya itu, berceritalah Lawrence tentang kemajuan ilmu pengetahuan orang Barat. Bahwa dengan teleskop yang besar-besar berdiri di mana-mana benua Eropa dan Amerika, bintang-bintang di langit itu telah diketahui banyak sekali oleh orang Barat. Ada bintang yang jaraknya dengan bumi 100.000 tahun perjalanan cahaya. Ada yang 300.000 tahun perjalanan cahaya. Sedangkan kecepatan perjalanan cahaya itu adalah 180.000 mil dalam 1 detik. Oleh sebab itu, mulai sekarang tidak ada lagi yang rahasia dalam pengetahuan orang Barat. Tetapi Syekh Badui tua yang kelihatan sederhana itu telah memberikan satu jawaban yang menyebabkan Lawrence tidak dapat berkata lagi. Melainkan setelah bertahun-tahun kemudian, perkataan orang Arab tua itu telah dimasukkannya ke dalam catatan hidupnya. Berkata Syekh Badui itu dengan sambutan yang cepat terhadap perkataan Lawrence, "Saya tahu kalian orang Barat telah dapat menghitung bintang di langit, entah berapa banyaknya. Akan tetapi kalian tidak pernah melihat siapa yang di belakang bintang-bintang itu. Kalian tidak pernah berbicara tentang Allah. Adapun bagi kami orang Arab, berapapun bintang yang terlihat atau tidak terlihat, jauh sekian ribu tahun atau ratusan ribu tahun, ketika kami melihatnya, selalu kami mengingat siapa yang berada di belakangnya." Seorang ahli pengetahuan bangsa Arab di dalam kejadian yang lain pula berhadapan dengan seorang budiman timur. Orang Arab ini pun membanggakan betapa pesatnya kemajuan pengetahuan ilmu alam orang Barat zaman sekarang, sehingga rahasia-rahasia alam yang dahulu masih tersembunyi sekarang telah terbuka. Sehabis dia berkata itu, menjawablah budiman timur itu tadi, "Saya tahu kamu orang Barat telah dapat terbang di udara lepas laksana burung dan berenang dalam air laksana ikan. Akan tetapi saya pun tahu bahwa sampai kepada saat sekarang ini, kalian orang Barat belum juga tahu bagaimana caranya berjalan di atas bumi." Dari kedua cerita ini dapatlah kita mengambil kesimpulan bagaimana cara pentingnya dakwah agama di dalam zaman modern ini. Di dalam zaman revolusi ilmu pengetahuan, terutama setelah diketahui betapa hebatnya tenaga yang tersimpan di dalam atom. Manusia modern sangat memerlukan kejayaan jiwa, kepercayaan, dan pegangan batin. Karena kalau itu tidak ada, pengetahuan modern yang mereka dapati hanyalah akan menghancurkan hidup, bukan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu,
kepentingan dakwah agama dalam zaman modern lebih berlipat ganda daripada dalam zaman-zaman yang lampau, baik terhadap dunia barat yang telah sangat maju maupun kepada dunia timur yang masih kebingungan, sehingga tidak tahu lagi menyisihkan mana yang isi dan inti dari kemajuan itu dan mana yang kulit. Apatah lagi terhadap kaum muslimin sendiri. Jangan sampai kemajuan modern itu memesona mereka sehingga tidak dapat membedakan mana yang atah dan mana yang beras. Jangan sampai mereka hanyut karena terpesona sehingga pendirian dan pegangan hidup mereka yang mereka terima dari Nabi mereka lepaskan. Lalu mereka hidup terkatung-katung kehilangan pedoman yang dan haluan. 60 tahun yang lalu, artinya permulaan abad ke-20 ini, Al-Ustadz Al-Imam Syekh Muhammad Abduh telah menguraikan apa-apa syarat yang penting yang harus menjadi isi jiwa apabila orang hendak mengadakan dakwah. Meskipun telah 60 tahun berlalu, ingin kita menyalinkan di sini. Menurut catatan yang ditulis oleh Syed Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, rasanya syarat-syarat yang harus dipenuhi itu patut menjadi perhatian setiap muslim yang berminat dalam lapangan dakwah. 1. Hendaklah seorang pemberi dakwah mempunyai pengetahuan yang sempurna atau menguasai sepenuhnya kemana manusia itu hendak dibawanya dengan dakwahnya, yaitu hendaklah mereka mengetahui benar-benar Al-Quran dan mengetahui pula sunnah Rasulullah, serta mengetahui pula sejarah hidup Nabi dan sejarah perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah yang utama, yaitu khalifah-khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Juga kehidupan ulama-ulama salaf yang saleh, serta mengetahui pula syarat-syarat yang perlu dalam lapangan hukum. Sebab dakwah adalah penerangan, sedang Al-Quran dan Sunnah itu terlebih dahulu perlu kepada penerangan, dan hendaklah diinsafi sebelum bertindak kepada yang lain, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk, perbandingan ibadah, pelajaran yang mempunyai daya tarik. Demikian pun sunnah Rasul dan sejarah beliau yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya yang tidak bercampur dongeng-dongeng, sehingga dapat menjadi tuntutan bagi orang banyak. 2. Pengetahuan tentang keadaan umat yang akan dilakukan dakwah kepadanya. Diketahui bagaimana ukuran pendidikan dan pengalaman dan lingkungan umat dan iklim negeri-negeri mereka, serta budi kebiasaan mereka yang di dalam pengetahuan modern disebut suasana masyarakat mereka. Itulah yang disebut etologi. Syed Rashid Ridho mengemukakan sebuah contoh, yaitu seketika Rasulullah SAW telah wafat, timbul selisih antara sahabat-sahabat beliau tentang siapa yang pantas menjadi khalifah beliau. Setelah 2 hari berbincang, akhirnya jatuhlah pilihan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun semula masih ada suara yang menantang, tetapi akhirnya diterima baik oleh segala golongan, karena semuanya mengakui bahwa beliau sangat mengerti kebiasaan-kebiasaan tiap-tiap kabilah dan suku antara sekalian bangsa Arab. Mudornya dan Rabi'ahnya, Adnannya dan Qotannya. Mengetahui bukan berarti menghafal nama-nama suku dan kaum, melainkan mengetahui tabiat yang umum dan akhlak mereka. Sebagai perumpamaan kita zaman sekarang, mengetahui perbedaan laku perangai orang Batak, orang Minangkabau, orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, dan sebagainya. Sebab itu seketika timbul pemberontakan di mana-mana, sampai beberapa orang di daerah-daerah yang jauh
menyatakan lepas dari pusat pimpinan pemerintahan, mengakui menjadi nabi sendiri sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Musailamah al-Kadzab, Aswad Ansi, Sajjah binti Haris, Malik bin Nuairah. Abu Bakar dengan berani dan tegas memadamkan sekalian pemberontakan itu. Meskipun Umar bin Khattab yang gagah berani menjadi mundur maju, pengetahuan Abu Bakar tentang etologi kabilah-kabilah Arab itulah yang menolongnya, sehingga dia berhasil dengan gemilang. Dia tahu yang harus ditundukkan dengan paksa dan garang, mana yang cukup dengan diplomasi saja, yang cukup dengan ancaman gertak sambal saja. Seorang ahli dakwah wajib mengetahui etologi.